Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi keterampilan fungsional yaitu tentang kerajinan dari bahan serat alami. Jenis kerajinan dari serat ini yaitu ada sapu lidi, tas anyaman, dan atap jerami yang merupakan produk dari kerajinan berbahan serat yang sering kita manfaatkan dan gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam dan serat buatan dan teknik pembuatannya. Yang pertama, jenis bahan kerajinan dari serat alam adalah sebagai berikut. Ada dari eceng gondok, ada kulit jagung, pelepah pisang, daun pandan, serat kelapa, dan lain-lain sebagainya. Nah, tahukah kalian dengan tanaman eceng gondok? Tanaman ini bisa dibuat berbagai kerajinan tangan loh, karena tanaman ini memiliki serat yang cukup kuat. Supaya mudah dibentuk, tanaman eceng gondok ini sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena eceng gondok merupakan tanaman yang basah yang hidupnya di permukaan air. Sebelum dikeringkan, eceng gondok harus dipilih terlebih dahulu untuk mendapatkan eceng gondok yang lebih tua. Sedangkan penjemurannya dilakukan selama kurang lebih minimal 7 hari dengan cara ditempatkan di permukaan tanah sehingga dihasilkan eceng gondok yang bersih, lentur, kering sempurna, dan tidak tumbuh jamur, serta tidak rusak ataupun busuk. Nah, kalau yang kulit jagung biasanya hanya dimanfaatkan bijinya untuk keperluan pangan. Sedangkan kulit dan rambut jagung tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga menjadi limbah rumah tangga. Namun ternyata kulit jagung dapat dikreasikan menjadi produk kerajinan yang bernilai estetik tinggi. Kerajinan kulit jagung ini dapat dibuat menjadi aksesoris, pajangan, atau barang yang bermanfaat lainnya. Pelepah pisang, sebagian besar orang menganggap bahwa pelepah pisang ini hanya sebagai sampah yang mencemari lingkungan. Pelepah pisang atau batang semu adalah sampah yang biasanya tidak dimanfaatkan karena dianggap tidak berguna. Namun, pelepah pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Di tangan orang yang kreatif, pelepah pisang ini dapat diubah menjadi sebuah tas, sendal, bingkai lampu, serta produk kerajinan lainnya. Nah, itu adalah gambar dari pelepah pisang yang masih utuh dalam keadaan segar. Yang kedua itu adalah pelepah pisang yang sudah dikelupas dan telah dijemur dan siap digunakan sebagai bahan kerajinan. Nah, yang gambar ketiga itu adalah gambar sendal. Gambar sendal itu adalah hasil dari produk kerajinan yang berbahan dasar dari pelepah pisang. Nah, bentuknya seperti itu ya. Yang berikutnya adalah daun pandan. Pasti kalian sudah sering lihat ya, daun pandan. Daun pandan pada umumnya digunakan sebagai bahan pewarna alami atau penyedap makanan. Namun, pandan merupakan tanaman non-kayu yang termasuk serat alam, sehingga dimanfaatkan sebagai bahan membuat kerajinan. Saat ini, beberapa pengrajin juga memanfaatkan pandan sebagai bahan membuat kerajinan yang menarik. Hal ini semakin bertambah nilai guna daun pandan sebagai produk alam yang bermanfaat bagi manusia. Sabut kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan semua bagiannya, mulai dari daun, buah, hingga batangnya. Salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah sabut. Sabut kelapa ini terdapat pada buah kelapanya. Bagian ini berbentuk serat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk mencuci piring atau membersihkan kerak. Serat sabut kelapa ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai estetik. Nah, yang terakhir adalah tali agel. Tali agel ini biasanya digunakan sebagai bahan utama maupun bahan pendukung untuk membuat sebuah kerajinan tangan. Tali agel ini adalah lilitan yang terbuat dari daun agel. Daun agel berasal dari pohon sejenis palem yang bernama gebang. Tali agel ini dapat diperoleh di berbagai toko-toko kerajinan dan tersedia dalam berbagai ukuran. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Gambar itu adalah pembuatan tali agel menjadi produk kerajinan yaitu berupa tas. Nah, di situ ada gambar tas. Itu adalah tas yang terbuat dari tali agel.
Yang berikutnya adalah kemasan produk kerajinan dari serat alam. Kerajinan yang sudah dibuat perlu ditempatkan dalam sebuah kemasan agar siap didistribusikan. Hal yang terkait dengan kemasan produk kerajinan dari serat alam. Yang pertama adalah fungsi dan tujuan kemasan. Yang kedua adalah cara pengemasan. Fungsi dan tujuan kemasan. Nah, fungsi kemasan di sini adalah sebagai wadah untuk sebuah produk. Yang kedua, memberikan perlindungan pada barang yang dikemasnya. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam pengangkutan. Nah, yang terakhir adalah memberikan keterangan mengenai suatu yang dikemasnya. Nah, yang berikutnya adalah tujuan pengemasan. Yang pertama, memberikan pelayanan kepada konsumen. Jadi, barang kalau dikemas rapi, itu pasti akan lebih menarik. Yang kedua, memberikan suatu ciri tertentu pada sebuah produk sehingga membedakan dengan produk lain. Nah, biasanya kalau suatu kerajinan itu dikasih suatu ciri atau dikasih nama, jadi supaya bisa membedakan antara kerajinan satu dengan kerajinan yang lainnya, supaya dia memiliki perbedaan. Yang ketiga, memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli oleh konsumen. Jadi, apabila bungkusnya itu menarik, pasti konsumen akan tertarik, ya. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah cara pengemasan. Cara pengemasan ini dibedakan menjadi dua, cara tradisional dan cara modern. Pengemasan dengan cara tradisional, yang pertama, cara mengemas suatu produk dengan memakai bahan-bahan yang berada di lingkungan rumah. Contohnya, daun kering, jerami, koran bekas, serbuk gergaji, sekam, atau potongan kertas. Nah, kalau dikemas dengan cara modern, biasanya telah disiapkan oleh perusahaan industri kemasan. Contohnya seperti plastik, mika, fiber, karton, atau bambu, atau busa. Tapi pada zaman sekarang, produk kerajinan kebanyakan sudah mempunyai kemasan dengan cara modern, jadi lebih praktis dan rapi. Nah, ini adalah gambar cara pengemasan. Yang pertama adalah serpihan kayu dimasukkan ke kemasan untuk menjaga produk agar tahan guncangan dan tidak cepat rusak. Nah, yang kedua adalah kemasan berupa wadah pelindung produk, bisa terbuat dari bahan alami atau sintetis. Nah, pada gambar tersebut adalah berbahan dari bambu ya, bahan alami berarti. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mengerti materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, ya. Silakan kalian pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.